Hai guys, welcome back di YouTube channel Siriosin. Nah, kali ini seperti yang terlihat di kamera ataupun di layar monitor teman-teman, ini adalah cetakan dari mooncake yang biasanya itu kita lihat kue yang agak besar, kemudian enak tentunya. Nah, aku hari ini mau mencoba membahas untuk cetakan ini kira-kira ukurannya berapa dan hasilnya seperti apa. Dan kira-kira bisa nggak ya kalau misalnya ini dijadiin ke kue yang bukan mooncake. Sebelum aku menjelaskan lebih lanjut, ada baiknya teman-teman bantu channel YouTube ini dengan cara subscribe, share, like, and comment ya. Lebih diutamakan kalau teman-teman bantu share agar informasi yang ada di video ini dapat tersampaikan ke penerimanya ataupun orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi, yuk kita coba bahas. Nah, jadi cetakan mooncake ini ada dua versi untuk diseriusin. Ada yang besar dan ada yang kecil. Kemudian cetakan ini juga punya dua jenis, ada yang bulat, ada yang segi empat. Kita coba cek dulu yang besar dan yang kecil. Jadi di sini aku punya dua cetakan bulat, terlihat seperti sama-sama bulat, tapi ini ada yang besar, ada yang kecil. Oke. Terlihat kan perbedaannya, yang mana yang besar, yang mana kecil? Yes, ini adalah yang besar, ini adalah yang kecil. Nah, yang kecil sebenarnya sama saja sih pada saat kita cetak, kita buat kue, tapi diameternya aja yang beda. Untuk tingginya sendiri kita coba ukur sama-sama ya teman-teman. Kalau yang besar itu sekitar 5 cm, kalau yang kecil itu sekitar 4,5 cm, jadi bedanya tipis sekali. Nah, terus juga bedanya lagi, kalau misalnya yang besar aku punya 4 bentuk, 4 jenis, sedangkan yang kecil aku punya 3 jenis. Nah, gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya tanya gimana ya kalau misalnya kita mau bersihin atau apa gitu ya, karena seperti yang teman-teman lihat, ini adalah cetakan yang baru dipakai ya teman-teman. Kalau kita cuci itu akan bermasalah di motif bunga-bunga ini, jadi ada kalanya tersisa seperti ini ya. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi dia ada bekas adonan yang nempel di sini. Maka dari itu teman-teman, aku saranin kalau misalnya teman-teman sudah punya ini mau cuci, itu teman-teman harus punya sikat gigi spesial untuk sikat ini. Jadi kita bisa sikat lagi sehingga adonan yang masih menempel di cetakan itu bisa terlepas dengan baik. Nah, jangan lupa untuk penyimpanannya sendiri teman-teman, ini akan sedikit bermasalah kalau misalnya kita nyimpennya di tempat yang nggak kering ya, karena dia dan juga kalau misalnya langsung ke tempat yang terbuka ini bisa debuan, jadi kita bisa berkali-kali cuci gitu loh. Jadi sebelum disimpan pastikan benar-benar ini sudah kering, karena ini kemarin aku pakai, jadi ini proses lagi mau simpan, harus dicek lagi kira-kira masih ada nggak kotoran-kotoran yang melengket, karena nanti dia akan menghitam. Jadi pada saat kita pakai ini kotor, mudah sih, bersihin lagi aja, dicuci lagi aja. Cuman kan lebih bagusnya kalau misalnya waktu kita simpan ini sudah bersih gitu. Ini khusus yang cetakan ya, sikat giginya, jadi nggak untuk dipakai lagi pribadi, enggak. Jadi memang khusus untuk cetakan. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya kita penyimpanannya nggak bersih, dia hitam. Jadi kita sebelum pakai kita harus cuci lagi, tentunya kita gosok pakai sikat gigi, kemudian
baru bisa digunakan. Nah, untuk diameternya yang kecil-kecil ini, ini adalah yang besar, kira-kira segini cetakannya. Oke, kalau yang kecil kira-kira segini tuh. Nah, untuk cara pasangnya sendiri teman-teman, kita kan ada lihat ya, di sini ada beda, ada kayak siku kayak gitu, jadi dia ada cocokan dengan yang ini. Nah, caranya kita tekan, kemudian kita masukkan ini ke bagian yang sama tadi bentuknya. Oke, nah kalau misalnya kalau udah coba lihat di sini, kita putar, masukin ininya, dia harus di atas ya teman-teman, kayak gini, di atas kayak gini. Kemudian alatnya kita putar, nah dia ngunci. Jadi kalau misalnya ini kita pakai, dia nggak copot-copot. Itu ya tips and triknya pakai yang ini. Ini kalau untuk ukuran yang besar dan yang kecil. Untuk hasilnya seperti apa? Kalau yang kecil aku punya 3, yang besar aku juga punya 3. Oke, hasilnya kuenya seperti apa? Kurang lebih seperti ini teman-teman. Tuh, motifnya sesuai dengan gambar-gambar yang ini. Nah, ini motifnya yang ini. Tuh, sama kan. Dia besar. Nah, ini adalah nastar jumbo yang ada di Siriosin. Kalau misalnya berminat, boleh banget, boleh dicek ya. Kurang lebih begini bentukannya. Ini cetakannya yang kecil teman-teman, yang ini yang kecil. Kalau misalnya yang besar kurang lebih sama seperti yang tadi, tapi ukurannya beda, cuman setengah senti ya. Sampai di sini video kali ini. Aku akan ke video berikutnya untuk membahas yang segi 4 dengan beda yang bulat. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa di share videonya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.